Silakan untuk duduk kembali. Marilah kita membacakan Aradhana Damai Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Kepada petugas dipersilakan. Brahmacaloka dipati sahampati katanjali andiwara ayacata Santa Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajang, yang artinya Brahma Sahampati penguasa dunia ini beranjali dan memohon, terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka, ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja cak pujaniyanang etam manggalam utamanti, menghormati yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, telah diundang untuk sekian kali dan sudah cukup lama tidak hadir di ruangan ini, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini dapat jumpa dengan baik, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebahagiaan. Sudah melewati belum lama, beberapa hari lalu, tahun baru Imlek 2577. Yang sebetulnya undangan terakhir untuk saya bukan hari ini, tapi tidak tahu ternyata berubah jadi hari ini. Ini menjadi luar biasa karena masih dalam suasana segar tahun baru Imlek tahun 2026 hari ini. Ya, berbanggalah, berbahagialah kita semua. Yang tentu saja masih rasa bahagia yang terkesan, dinikmati oleh kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian dari Tionghoa yang sudah pasti menikmati suasana bahagia tahun baru Imlek 2577. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengulas, membahas, menguraikan tentang budaya tradisi menghormat keluarga, kerabat, netolan, senior, sesepuh, nenek moyang kita yang telah berjasa, yang tentu tidak ketinggalan para nenek moyang kita yang telah tiada itu, yang masih ada juga masih segar, para senior sesepuh kita sudah tua masih ada mengikuti tradisi budaya yang kental, sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan ini tidak beda juga dalam ajaran Guru Agung kita Buddha,
seperti itu juga yang kita diajarkan seperti dalam Manggala Sutta, menghormati yang patut dihormat. Nah, pertanyaannya muncul, siapa yang dimaksud patut dihormati itu? Pertanyaan itu muncul. Lah tentu jawabannya banyak sekali hal, banyak sekali budaya, banyak sekali tradisi, banyak sekali kebiasaan keluarga, hidup bermasyarakat. Siapa saja diantaranya yang disebut patut dihormat itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau secara simpel dalam keluarga ya ayah ibu, nenek, kakek nenek, buyut kita, ya senior kakak-kakak kita juga yang masih hidup maupun yang telah tiada dalam keluarga. Tapi di lingkungan dusun apa, itu banyak orang-orang yang sangat patut dihormat dan mereka memang sangat berjasa. Mereka sangat memberi kontribusi, memberi semacam konspirasi, mencari inspirasi juga untuk banyak orang. Bagaimana yang disebut patut dihormat itu. Kita belajar dari beliau-beliaunya itu bagaimana kita harus bertindak, bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kalau dalam ruang lingkup Dhamma, pada saat ini kita berinteraksi sebagai pihak ya Bhikkhu Sangga yang membimbing para umat, yang menyebarluaskan, yang mengajarkan Dhamma, yang memberikan petunjuk arahan, nasihat dan sebagainya. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian sebagai perumah tangga yang hidupnya duniawi, yang hidupnya sehari-hari sibuk bekerja. Dua sisi, dua komunitas, dua unsur yang berbeda berinteraksi satu sama lain seperti yang terjadi pada pagi hari ini. Ini bentuk nyata praktik Dhamma. Ini bentuk nyata penghormatan satu sama lain. Saling berkontribusi, saling membagi, saling membantu, saling peduli, saling memaafkan bila ada pihak yang berbuat salah. Itu sesuatu yang sangat positif. Jelas-jelas itu bentuk saling menghormati satu sama lain. Lebih-lebih lagi masing-masing pihak melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab kepada pihak lain. Itu jelas nyata bentuk hormat menghormati. Suami istri saling menghormati, saling memberikan kontribusi, saling melaksanakan kewajiban juga satu sama lain. Nah, masalahnya bila mana di antaranya ada yang tidak terlaksana dengan baik, maaf kata saya harus sebutkan kasus-kasus rumah tangga. Suami kok tega-tega aja bunuh istri, tega-teganya istri, enggak ada masalah. Apa sebabnya? Berarti ada yang tidak beres. Ada kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik. Nah itu. Jangan heran kalau terjadi itu ya, itu jelas ada masalah, ada salah, ada yang tidak benar, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak terlaksana dengan baik. Kewajiban satu kepada yang lain. Nah, itu kan kerajaan Buddhis yang luar biasa di Indonesia. Tapi kenapa runtuh? Tidak ada bukti tertulis yang kita bisa tunjukkan, baca. Tapi menurut saya, pribadi saya yang berpendapat ini, mungkin yang terjadi adalah hubungan dua belah pihak, dua unsur rumah tangga dengan samana Bhikkhu Sangga itu ada yang tidak beres. Satu sisi itu, sisi lain datang gangguan luar. Nah, jadinya karena tidak sesuai hubungan dua unsur ini, datang gangguan luar ya tentu ya terjadi menjadi lenyap seperti itu. Tapi ada, nah ini menarik, ada ramalan yang membuktikan sekarang terjadi. Ada ramalan waktu itu, nanti setelah sekian lama akan bangkit lagi. Sekarang buktinya ada benar.
kita bangkit lagi. Agama Buddha berkembang lagi. Nah sekarang ini terbukti juga dari sebelumnya belum kenal Dhamma, setelah mengenal Dhamma, kita merasakan sangat berbeda. Saya sendiri merasakan sangat beruntung mengenal Dhamma. Sebelum kenal Dhamma, sikap kita beda. Bapak Ibu sekalian sudah buktikan. Di antara Bapak Ibu sekalian ada yang nyata-nyata membuktikan itu. Dulu, benar kata Bante, dulu saya sebelum kenal Dhamma, sebelum kenal para Bante, membimbing Dhamma, hidup saya seperti itu. Sekarang berubah. Apa sebabnya? Karena mengenal Dhamma, mengerti memahami Dhamma, praktik hidup sesuai. Yang patut dihormat itu prinsip Dhamma. Lah ada yang patut dihormat, kita nggak hormat. Malah buang muka, maaf saya katakan. Lah gimana? Siapa yang jadi di posisi itu tentu menjadi nggak senang loh. Kok kenapa dia nggak hormat ya? Bukannya kita nonton, tapi loh kenyataannya kok gitu, kenapa? Tega-teganya ya. Tidak melihat juga, buang muka. Tentu itu ada yang nggak beres. Ada yang tidak beres, ada yang tidak sesuai, maka terjadi seperti itu. Nah, supaya hidup kita mendatangkan keselarasan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, memang kita harus bertindak benar. Mestinya kita berbuat sesuai dengan. Kamu harus sesuai dengan Dhamma kepada saya, bukan begitu. Tapi memberi, berbuat, bersikap yang berkontribusi mendatangkan kebahagiaan bagi pihak lain. Itu yang benar. Bukan saling menuntut. Kamu harus bantu saya loh ya, kamu harus memberikan ini kepada saya loh ya. Bukan begitu. Tapi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain. Itu yang prinsip Dhamma sesuai seperti itu. Seperti di Mangala Sutra, banyak sekali intinya di situ. Saya kutip salah satunya tadi itu, menghormati yang patut dihormat. Kalau kita memberi penghormatan kepada yang patut dihormat, itu salah satu sumber berkah. Karena kita memberi hormat bukan untuk dihormat, bukan untuk dihormati, tapi memberi hormat. Berbuat, bukan minta, bukan menuntut. Prinsip Dhamma yang benar adalah memberi, bukan minta. Bukan nuntut, bahkan bukan mencari. Di sini saya rasanya pernah merasakan tentang berkah itu bukan dicari, dikejar, tapi datang dari belakang, nempel dengan kita karena ada jalan kita kemana yang mendatangkan berkah itu. Seperti kalau di konsep Chinese tradition kan sudah ada tuh, apa sebutannya itu, ya apa namanya, jadi berkah, yang artinya berkah itu. Oh berkah itu bukan dikejar dicari, tapi datang ikuti kita dari belakang. Kemana langkah kaki kita berjalan, dia ikut. Bukan jauh-jauh, tidak perlu dicari, tidak perlu dikejar. Nah, jadi kalau kita bisa sebagai prinsip dalam keluarga terutama, itu penting sekali dan terjadi di lingkungan keluarga kita masing-masing, di kalangan ibu bapak sekalian, seperti apa hidup damai, tentram, bahagia, kembali kepada sistem kerjanya sesuai Dhamma tidak di dalam keluarga itu. Dan yang mendasari adalah orang tua, memberi contoh, bukan instruksi perintah kepada anak, tapi si bapak ibu tidak jalankan sendiri, itu yang tidak sesuai. Tapi kalau memberi contoh, mengajak, itu anak-anak bisa girang, bisa dengan senang hati, dengan gembira ria, bahagia mengikuti. Nah, seperti kebiara ini. Ayah ibunya senang kebiara. Nah, ayo ikut kebiara. Aduh, enggak bisa Pak, masih ngantuk, masih tidur. Lah, gimana kalau begitu? Kalau ayah ibu biasanya semangat, anak harusnya semangat. Yang benar.
Ada anak yang lebih semangat, anak lebih semangat ada. Malah terbalik anak-anak yang mengajak orang tua, ada itu. Nah kan jadi orang tua harus malu. Oh iya, aduh nak kamu kekira sekali, aduh terima kasih. Ayo papa mama pasti ikut kamu, ayo kita biara. Karena anak-anak yang semangat yang mengajak, ada yang begitu. Nah apa artinya itu? Contoh-contoh seperti itu, ya kita jadi belajar, oh yang sesuai dengan dhamma itu memang timbal balik dan antara kedua belah pihak itu saling mendorong, saling memotivasi, saling memberi semangat, saling membantu, saling mengajak, saling mendukung dan sebagainya. Bukan saling membuat masalah, bukan saling mencaci maki, bukan saling merendahkan, saling mengejek dan sebagainya. Seperti itu. Nah oleh sebab itu, ya kenapa budaya Tionghoa turun-temurun sejak kapan lama sekali itu seperti yang hari ini kita masih suasana tahun baru Imlek, memperingati tahun baru Imlek, suasana zaman-zaman itu di masa peralihan musim, seperti apa sampai sekarang ini masih bergema, luar biasa kentalnya budaya, tradisi, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga di masa itu sampai saat ini masih kuat. Apa sebabnya? Karena nyata, bentuk praktek nyata, bukan omong kosong. Bukan hanya ucapan, tapi nyata dalam prakteknya terjadi. Seperti tadi saya katakan, Buddha Sasana, Buddha Dhamma, agama Buddha mulai berkembang lagi, sekarang karena nyata bentuk praktiknya terjadi seperti pada pagi hari ini. Interaksi kita adalah nyata bentuk praktik Dhamma yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bukan semata omong, oh nanti saya mau ketemu Bante, janji, kenyataannya enggak ketemu. Wah itu cuma omong doang. Nah tapi kalau enggak janji pun ketemu, bikin kejutan. Nah itu lebih benar. Kejutan. Enggak, maaf Bante saya kasih tahu saya mau bikin kejutan, mau ketemu Bante. Ada yang begitu. Lebih baik begitu daripada sebaliknya. Janji tapi tidak dipenuhi. Wah. Ya, tapi ada yang janji dipenuhi. Ya, oh iya, ucapannya iya, nyatanya prakteknya juga iya. Itu. Ya. Nah, jadi kita hidup bermasyarakat ini kembali kepada bagaimana terapan hidup kita sehari-hari kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan, kita praktekkan seperti apa. Itu kuncinya. Seperti wihara ini. Bagaimana dulu asal-usulnya? Dulu kan kecil. Sebelah mana saya lupa, sebelah sana mana. Sekarang jadi besar gini. Berkembang. Apa sebabnya? Karena kontribusi dari kegiatan seperti ini yang punya nilai besar, yang punya pengaruh besar, yang punya kekuatan besar. Ya, nyata praktiknya, bukan janji-janji. Saya bikinkan wihara besar-besar, kenyataannya enggak ada. Daripada begitu, nah tapi seperti ini. Dan banyak tempat terjadi seperti mirip-mirip begini. Saya sudah keliling kemana-mana. Dulu dari ruko, dari ruang kecil, jadi besar. Itu karena pengaruh dari kontribusi dari terapan nyata yang terjadi di sekitar di antara umat. Dengan berbagai pihak yang tentu punya unsur pengaruh untuk berkembang dan maju. Ya, misalnya umat seperti ini, lalu pengurus wihara, ada pengurus yayasan, ada donatur, sponsor, pendukung besar, pendukung kecil, ada semua. Ya memang seperti itu. Kalau hanya pengurus wihara, hanya pengurus yayasan, tidak ada dukungan, tidak ada sponsor, ya nggak bisa. Apa kuat yayasan saja pengurus wihara melakukan? Ya tidak bisa. Semua punya pengaruh, semua unsur ada kekuatan satu sama lain mendukung untuk bisa maju dan berkembang. Seperti itu. Ya. Jadi jangan berpikir cukup sponsor, tidak ada umat. Gimana ada, mana bisa, tidak mungkin. Ada donatur sponsor berarti kan ada umat. Ada umat harus ada sponsor, harus ada dukungan donatur. Termasuk dengan para pembicara dhamma seperti ini. Umat
punya hubungan, pengurus utama dengan hubungan baik dengan para bante, dengan pembicara lama yang lain, itu juga tidak kalah penting. Sangat penting untuk menjaga hubungan baik itu. Kalau sedikit saja celah ada masalah, enggak ada bante, enggak ada pembicara lama datang ke sini, enggak mau, ngapain. Kan jadi begitu. Nah, maka apalagi itu bentuk saling mendukung, bentuk saling menjalankan kewajiban, bentuk saling menghormati satu sama lain. Bukan menghormati sepihak, tapi saling menghormati satu sama lain. Itu. Jadi, ya misalnya kalau keluarga kita, nenek moyang kita, kerabat kita yang telah tiada dulu berpesan apa kepada kita. Masih kita ingat apa? Oh iya, dulu kakek saya, nenek saya mengatakan begini, hanya engkau nanti yang bisa meneruskan pengembangan kegiatan positif sesuai dengan dhamma seperti ini. Oh iya. Jadi kita mesti jaga sikap kegiatan kita harus positif, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, ya rusak, hilang. Nah, seperti itu. Lalu saya ingin menyampaikan terutama orang tua kepada anak dan nanti bagaimana anak. Kalau sekarang jadi orang tua dulu seperti anak bagaimana, jadi anak dulu seperti apa. Ya ini perlu kita jadikan gambaran penelusuran. Wah dulu masa anak-anak saya ingat enggak kenal dhamma. Orang tua enggak kenal dhamma. Ada teman yang ngajak ke wihara. Jadi kenal. Ingat-ingat, menjadi kenal dhamma. Ternyata orang lain. Itu artinya interaksi dengan bersama. Tidak cukup keluarga. Iya, ternyata penting juga punya teman baik. Gitu ya ternyata ya. Atau ada dari keluarga. Wah, sejak kapan tuh orang tua udah kenal. Anak-anak turun-temurun harusnya tetap kenal dhamma juga. Jangan sampai malah menghilang, lenyap. Sayang sekali. Ada juga terjadi gitu dalam keluarga. Anak-anaknya sudah bukan Buddhis lagi. Zaman sekarang ada itu. Apa ya kita seperti itu? Ya sayang sekali. Di mana masalahnya Bante, kenapa bisa begitu? Pergaulan bebas zaman sekarang. Maka orang tua harus punya cara untuk bagaimana membuat anak-anak tidak sampai keluar menyimpang jauh, apalagi meninggalkan keluarga, apalagi tidak menghormati keluarga, apalagi melupakan keluarga. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau masih ingat, penuh hormat, syukur-syukur tetap Buddhis, luar biasa. Harusnya tetap Buddhis, seperti itu. Ya, nah jadi bentuk menghormati itu jangan berpikir semata-mata cukup anak pada orang tua, tapi orang tua pun kalau kita lihat bentuk menghormatnya kepada anak-anak, memberikan tanggung jawab, memberikan kewajiban, melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab. Itu bentuk hormat juga. Jangan dipikir orang tua tidak ada bentuk hormat pada anak-anak. Saling menghormat tetap. Bagaimana bentuk hormat orang tua? Tanggung jawabnya sepenuhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa mengabaikan. Ini tanggung jawab kepada anak. Orang tua punya tanggung jawab. Harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Nah maka orang tua mendidik anaknya menjadi terdidik, wah anak-anak pun luar biasa. Ya, saya kemarin ketemu dengan siapa itu tadi malam rumah duka, ada malam kembang, Pak Amir Su itu orang cukup terkenal menjadi arsitek Buddhis, banyak wihara yang dibangun. Beliau bikin gambar, termasuk biara saya di kampung. Jasa besarnya luar biasa. Anak-anaknya jadi arsitek, itu kan anaknya jadi arsitek. Turun, terus beliau hilang, beliau tidak ada, belum meninggal dunia, masih dilanjutkan oleh timnya. Sudah ada yang bisa meneruskan kebiasaan berdana, membangun wihara. Itu luar biasa jasa besarnya. Membuat agama Buddha berkembang karena ikut bertanggung jawab dengan cara
mendukung pembangunan wihara, ikut membangun wihara di berbagai tempat. Ya anak-anaknya tentu menjadi menghormati orang tua. Anak-anak menjadi terus bakti kepada orang tua meskipun orang tua telah tiada sekalipun. Nah saya katakan orang tua telah tiada sekalipun ini penting. Dalam prinsip Dhamma bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah tiada sekalipun, yang telah meninggal dunia sekalipun bukan hilang, bukan tidak ada, tetap ada. Ya, anak-anak menghormati kepada orang tua yang telah tiada, caranya bagaimana Bante? Berbuat baik, ya itu ada dalam Sigalodha Sutta, kewajiban kelima anak kepada orang tua, ya, nomor 5, kewajiban nomor 5. Setelah orang tua tiada, anak-anak berbuat baik melakukan titipan jasa kepada orang tua yang telah tiada. Itu salah satu kewajiban anak yang harus dilakukan. Jadi sampai kapanpun itu diterapkan sehingga siapapun yang membutuhkan titipan jasa, terutama orang tua, dilakukan perbuatan baik, berdana dan sebagainya, melakukan titipan jasa. Sehingga kalau ingat isi dari Ettawata, ya, Akasara sebut mata, sebut nama, mendiang apa, mendiang siapa. Ternyata kalau beliau tidak membutuhkan jasa karena sudah bahagia, sudah lahir dalam bahagia, maka penting idangwo nyatinangotu sukita untuk nyatayo. Semoga jasa-jasanya pada sanak keluarga, semoga sanak keluarga berbahagia tanpa menyebut nama. Saking banyaknya, saking lupanya, saking lamanya, tidak bisa ingat sebut cara idangwo itu. Titipan jasa para beliau-beliau yang telah berjasa kepada kita. Memberi hormat dengan cara melakukan titipan jasa kepada mereka yang kita hormati. Ya. Nah ini yang sangat penting ini bagi kita semua. Dan ini dalam teksnya anak kepada orang tua. Tapi jangan berpikir nanti kalau anak meninggal dunia tidak perlu berbuat demikian. Ya tetap itu prinsip dasarnya anak kepada orang tua. Tapi siapapun yang telah meninggal dunia, perlu kita berbuat baik untuk titipan jasa kepada beliau. Termasuk kepada biku, sangga, para biku. Para biku juga meninggal dunia tetap melakukan titipan jasa para kerabat sangga, umat, banyak orang. Termasuk keluarganya mendiang si Bandeng meninggal, itu termasuk juga. Lakukan titipan jasa. Apa penting Bante perlu Bante apa? Bukannya sudah bahagia Bante, bukannya sudah mencapai nibbana Bante. Loh, siapa yang bilang? Siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Nah kan kita tidak tahu. Biku pun meninggal dunia bisa juga lahir dalam peta. Bisa, bukan tidak bisa. Jangan pikir terjamin pasti nibbana, pasti surga. Ya tidak. Kita tidak tahu. Tadi saya katakan, ya Akasata sebut nama, ternyata kalau beliau tidak membutuhkan kan idangwo yang berlaku. Masing-masing pribadi kita banyak kerabat kita yang telah tiada yang membutuhkan jasa dari kita. Bahkan kehidupan kapan, tidak ada kehidupan sekarang, kehidupan lain juga bisa. Ya, ada satu kisah di Petawata pada di Manawatu itu saya di Petawatu kan ya. Jadi ada seorang anak meninggal dunia. Sang anak meninggal dunia lahir di alam surga menjadi dewa. Lahir menjadi dewa. Jadi kan sudah bahagia kan? Tapi apa terjadi? Keluarganya masih tidak bisa melepas, tidak bisa terima, masih melekat, masih mikirkan ini, terutama ayahnya. Tidak tidur, tidak makan, tidak kerja, saking mikirkan anaknya. Nah lalu apa terjadi? Si anak itu dalam dewa itu turun pulang ke rumahnya. Ngapain pulang? Dia pulang bukan menampakkan diri sebagai dewa, dia kan dewa tapi tampakkan diri bukan sebagai sesosok dewa, menyamar menjadi sesosok peta. Tampil menjadi sesosok peta, menyamar menjadi sesosok peta kepada keluarga, dia menunjukkan diri sebagai sesosok peta untuk maksud apa? Supaya keluarga mau berbuat baik dan titipan jasa kepada mendiang dalam peta. Kalau beliau nggak perlu karena sudah bahagia, tapi tidak mengatakan, oh saya sudah bahagia, saya sudah dalam bahagia, saya sudah di surga. Tidak. Nah maka kalau ada mimpi buruk, hati-hati.
Wah, pasti ayah saya menderita, saya mimpi buruk tadi malam. Belum tentu. Mimpi bisa seperti tapi penampakan di mimpi itu bisa jadi adalah penyamaran. Yang maksudnya mimpi itu supaya membuat si pemimpi itu berbuat baik, melakukan pelimpahan jasa untuk para mendiang, untuk para keluarga kerabat yang lain. Meskipun tidak mengatakan, saya ayahmu sudah bahagia. Meskipun tidak begitu, tetap harus pelimpahan jasa, sebut nama papa, dan idangwo. Ternyata beliau nggak perlu kalau udah bahagia, maka idangwo yang berlaku. Seperti itu. Nah oleh sebab itu, kembali kepada tradisi budaya yang kental seperti Tahun Baru Imlek ini, tetap berbahagia di berbagai kegiatan dalam rangka Imlek, itu betul. Tapi jangan lupa, ini penting saya ingatkan, jangan lupa bahagia sendiri kemana-mana. Aduh, senang bahagia sendiri. Loh kok lupa? Lupa apa Bante? Loh kok udah ingat kerabat dan tolanya yang belum depan jasa. Ini yang nggak sesuai. Dimanapun bahagianya di kapanpun, di sejak apapun, saat apapun, ingat kepada para mendiang, kerabat dan tolong. Caranya gimana Bante? Oh, saya lagi happy, bahagia karena Tahun Baru Imlek. Saya bahagia sekali. Apalagi dengar drama dari Bante. Saya bahagia sekali. Aduh, saya berharap para keluarga, kerabat saya yang menyaksikan saya berbahagia seperti ini. Entah dalam mana kalian menyaksikan saya berbahagia seperti ini. Semoga kalian berbahagia di alamnya. Gitu saja, cuma berpikir begitu, arahkan pikiran seperti itu kepada mereka. Apa harus berdana Bante? Syukur berdana, enggak kan udah bahagia, merayakan tahun baru Imlek kan sudah bahagia, tapi syukur berdana berbuat baik itu lebih penting lagi memang. Dana kemana Bante? Ya ke wihara, ke organisasi, ke lembaga masyarakat, ke panti asuhan, panti jompo, atau ke ya kegiatan biara seperti ini. Ya. Nah, ini yang tidak pernah disinggung. Oh, tahun baru Imlek, tahun baru Masehi, tahun baru apa? Wah, merah meriah apa? Luar biasa bahagia. Loh, tapi kok ada yang dilupakan ya? Ini harus kita ingat, kapanpun bahagia dimanapun, mari kita ingat. Kita budayakan sendiri, kita biasakan sendiri untuk melakukan pelimpahan jasa dengan cara mengarahkan pikiran kita sendiri kepada mereka. Dengan dalam hati menyebut, oh iya, saya lagi bahagia di sini, ikut perayaan Tahun Baru Imlek. Saya hadir dalam sana puja bakti umum dengan dhamma, saya bahagia. Semoga kalian yang menyaksikan saya, menyaksikan kami di sini bahagia, kalian turut bahagia di alam sana. Seperti itu. Hanya arahkan pikiran, berusaha dalam pikiran cukup. Ya. Nah, sehingga momen seperti ini penting untuk kita terus bahagia, memang betul. Tapi harus ingat juga, bahagia di-share, dibagi, dikirim juga untuk para kerabat kita yang membutuhkan pelimpahan jasa. Nah, maka seperti tradisi kita tuang air pelimpahan jasa itu tuang air itu ada maknanya. Air itu simbol apa? Jadi objek perlindungan buat kita yang melakukan pelimpahan jasa. Air itu simbol jasa. Seperti air mengalir, seperti, namanya seperti, ya enggak persis. Oh, jasa kita ngalir, kamu baik kita ngalir kepada mereka. Bukan, seperti, namanya juga seperti. Oh, seperti air ngalir. Jasa melimpah pada mereka, para mendiang di alam sana. Jadi namanya seperti ya, enggak persis, tapi seperti itu. Jadi gambarannya apa, Bante? Coba yang merantau jauh-jauh, kirim kabar nggak ke rumah? Lagi ngapain? Sukses apa di tempat perantauan? Sampai kepada kita di rumah, di kampung halaman, dari perantauan yang jauh entah di mana. Kalau sampai, apa bentuknya? Wah, saya bahagia Pak, saya di Taiwan, saya di Hong Kong, saya di Australia, bahagia sekali. Aduh lagi bahagia, sukses ini, sukses itu. Nah, apa yang terjadi pada yang terima kabar? Ini bahagia. Yang sukses kan cuma yang merantau. Yang di rumah kampung halaman tidak ada yang ikut sukses, tapi dapat kabar saja sudah
ikut bahagia. Itu perubahan jasa seperti itu. Bukan karma baik kita pilih jadi miliknya para mendiang, bukan. Ya, nah oleh sebab itu dimanapun, kapanpun kita bahagia di mana, ingat mereka. Kalau ada masih bisa sebut namanya, syukur. Enggak juga enggak apa-apa. Pakai idangu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia boleh, tapi bahasanya jelas. Ya, saya papa, mama di sini bahagia semua. Semoga kalian keluarga saya di alam sana, siapapun di antara kalian menyaksikan melihat saya berbahagia di sini. Semoga terus bahagia. Cuman begitu. Ya kalau dalam bahasa teks bahasa Indonesia yang idangmu kan, semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Kalau mau seperti itu juga boleh. Mau gunakan bahasa itu juga boleh. Ya. Nah, ini. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan kebahagiaan? Itu tadi di depan sudah saya katakan, bukan menuntut minta. Para mendiang keluarga saya, kirim dong bahagia untuk saya di alam manusia. Bukan begitu, terbalik. Harusnya yang benar, saya lagi bahagia. Saya buat kondisi kamu ikut bahagia ya. Semoga kalian ikut bahagia. Gitu. Kembali kepada contoh tadi merantau, kirim kabar bahagia kepada keluarga di kampung halaman, itu benar. Ada enggak keluarga di tempat merantau, ada sesuatu yang enggak membahagiakan terjadi, tapi enggak kirim kabar. Malah dengar kabar angin, apa benar. Jadi penasaran, tadi cari kabar, cari tahu. Iya dia telepon, iya maaf Pak, saya enggak kasih tahu karena ini. Apa sebabnya kenapa enggak kasih tahu? Sebab kalau ngasih tahu, sekecil apapun yang tidak bahagia pada dirinya, sampai kabar kepada keluarga, lebih menderita yang dengar kabar itu. Makanya tidak boleh kirim kabar buruk. Itu loh, jangan kirim kabar buruk, tapi kirim kabar bahagia baru benar. Nah maka jangan bikin peristiwa buruk. Loh jangan bikin berbuat jahat dong. Jangan berbuat salah lah. Nanti jadi kabar buruk, kan begitu. Nah ini salah kaprahnya kita kadang-kadang begitu. Sudah terjadi barunya salah. Ini masalah kehidupan memang begitu. Jadi nyesal kemudian. Enggak ada nyesal di depan memang. Pasti di belakang. Nah supaya tidak nyesal, hati-hati jangan berbuat macam-macam. Hati-hati, waspada, jaga sikap, jaga kebiasaan, jaga tingkah laku sehari-hari. Pasti kita bahagia. Bikin sengaja kondisi bahagia sangat benar. Mari kita berbuat baik, jadi bahagia. Mari kita jadi orang baik, jadi bahagia. Kan gitu. Nah, lagi-lagi bukan menuntut, jangan menuntut, tapi apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat diri bahagia, membuat orang lain bahagia. Kalau kita bisa kondisikan diri kita bahagia, orang lain melihat kita bahagia juga, kirim kabar kepada sanak keluarga yang lain bahwa kita sedang bahagia. Gitu. Ya. Nah, jadi memang termasuk intinya dalam uraian ini menghormat siapapun yang patut dihormat, itu membahagiakan. Orang yang dihormati itu menjadi tenang. Aduh, kamu kok baik sekali ya nak. Aduh, papa jadi senang lihat kamu baik. Bahagia papa ya. Kan begitu. Jangan bikin kondisi sebaliknya. Tidak ada apa masalah, papa mama jadi marah-marah, jadi kesel. Tidak begitu. Nah kita sebagai anak-anak cucunya, mereka yang telah tiada sekalipun nenek moyang keluarga kita, mari kita kondisikan diri berbahagia, kasih kabar, perlihatkan, tunjukkan kepada mereka bahwa kita bahagia. Itu yang benar. Itu menjadi bentuk penghormatan kepada mereka. Menghormati mereka dengan berbuat kebajikan, menjadi orang baik, menjadi terhormat oleh berbagai pihak. Keluarga kita telah tiada akan turut bahagia.
tentu dengan syarat kita mengarahkan pikiran kita kepada mereka. Tanpa mengarahkan pikiran, tidak bisa terjadi. Saya tambahkan sedikit, suatu saat saya makan dengan senior, ruangan. Lalu ada jendela kayak gitu, terbuka gitu. Ini kan tutup korden, tapi itu terbuka, seperti itu, belakang buka. Ada beberapa anak di luar jendela itu. Lihat ke dalam. Badi senior itu mengatakan, ih anak-anak itu persis seperti makhluk peta. Gitu. Badi senior mengatakan, ih anak-anak itu persis seperti makhluk peta. Maksudnya apa? Makhluk peta itu lihat kita, nunggu kita. Papa, mamaku, anak-anakku bahagia, kenapa kok enggak ingat aku ya? Misalnya begitu. Tapi kalau kita katakan, kalau anak di luar dinding itu kita kasih makanan, mau dia. Tapi enggak minta. Kerabat kita dalam peta seperti itu. Kalau kita ingat berikan sesuatu, kabar baik, mereka terima. Tapi kalau tidak, mereka tidak pernah pikir. Ada cara mimpi, itu kan kita diingatkan melalui mimpi. Siapa yang ingat itu? Ada dewa-dewa tertentu, bukan yang bersangkutan sengaja datang ke mimpi kita, bukan. Ada makhluk lain. Dia memberi kabar melalui mimpi, itu loh anakmu menderita, ayahmu menderita dalam peta. Kasih bantuanlah Pelimpahan Jasa. Gitu. Seperti satu kisah. Itu kisah ini mimpi. Wah, lihat orang banyak dalam mimpi itu kurus kering. Ternyata maksudnya apa mimpi itu apa? Oh, yang tampak melalui mimpi itu kerabat keluarga yang kelaparan. Kelaparan semua makanya kurus kering. Loh gimana bantunya? Kasih makan dong. Caranya gimana? Berdana makanan kepada fakir miskin, kepada panti jompo, pada orang yang membutuhkan makanan. Lalu Pelimpahan Jasa pada mereka, para mendiang. Dilakukan, berbuat baik berdana, Pelimpahan Jasa. Setelah itu, mimpi lagi. Orang yang kelihatan kurus kering tadi, udah gemuk-gemuk. Wah. Seperti bapak ini gemuk. Wah, tapi nggak ada pakaiannya. Wah, kasihan amat, nggak berpakaian. Berarti perlu pakaian, dana pakaian. Jadi kalau mimpi buruk apapun itu, jangan menyesal, jangan bersedih, jangan takut. Itu mungkin maknanya ada kekurangan kita, harus berbuat apa, berbuat baik apa, gitu. Kadang-kadang kita tidak ngerti, takut, malah aduh sedih, mimpi buruk. Karena tidak ngerti jadi begitu. Tapi kalau pelajari, memahami, mengerti, oh mungkin ada kekurangan apa. Coba tanya siapa yang bisa ngerti. Tanya, dikasih penjelasan, nasihat. Oh kamu harus berbuat baik ini, mungkin ada kerabat keluarga yang menderita, makanya jadi mimpi buruk seperti ini. Pelimpahan Jasa, berbuat baik, perlu berbuat baik, perlu Pelimpahan Jasa. Kalau orang mengerti, kasih petunjuk begitu. Bukan, yang kamu cuma mimpi doang begitu, ngapain sedih-sedih. Lah kalau begitu kan semakin, apa? Menjadi semakin salah mengerti jadinya. Kalau dibilang begitu. Nah oleh sebab itu, berbahagialah kita bisa mengerti Dhamma, mengenal Dhamma, bisa belajar, bisa memahami, bisa mengerti, bisa berbuat sesuatu sesuai dengan Dhamma juga. Seperti kita semua yang hadir ini. Saya berbahagia, saya senang melihat ini masih ramai. Waktu yang lalu juga ramai, tapi kali ini lebih ramai lagi saya lihat ini ya. Wah luar biasa. Berarti berkembang maju nih wihara Pluit Dharma Sukha, luar biasa. Ya, selamat kepada semuanya dalam rangka tahun baru Imlek masih segar sampai nanti Cap Gome dan seterusnya. Ya masih harus berbuat sesuatu yang membahagiakan diri kita masing-masing, membahagiakan pihak lain dan membahagiakan keluarga kerabat antetolan, terutama bagi yang telah tiada. Ya, sekali lagi selamat dan berbahagialah kepada kita semua. Tetap masih mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2577. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawang terus kita, semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah sesi Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera.
Berhubung Bante memiliki acara sehabis kebaktian hari ini, maka sesi tanya jawab akan dibatasi menjadi 3 pertanyaan saja. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang ingin bertanya, kami menyediakan 2 metode. Yang pertama adalah pertanyaan secara lisan. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang ingin bertanya secara lisan, dipersilakan untuk angkat tangan dan maju ke depan lalu tanyakan secara langsung kepada Bante. Yang terakhir adalah pertanyaan WhatsApp. Bapak Ibu dan teman-teman sedharma juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor admin Wihara Pluit Dharma Suka di nomor 0811-9921-098. Baik, berhubung kita sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan 1 buah lagu bersama-sama yang akan dipandu oleh petugas. Kepada petugas dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, supaya kita lebih berbahagia, marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Sabe Sata Bawantu Sukitata yang terdapat di lembar terakhir. Umat muda punya kata-kata yang mengandung cinta dan bermakna kasih. Mari kita lafalkan kata yang mengandung doa. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua berbahagia. Du 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 du. La 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 la. Setiap saat aku melafalkan agar hati damai, penuh dengan cinta. Mari kita lafalkan kata yang mengandung doa. Kata yang mengandung doa. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua berbahagia. Marilah kita mendoakan semua makhluk bahagia, agar hati menurut bahagia. Mari kita lafalkan, mari lafalkan. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua berbahagia. Semoga semua berbahagia. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka untuk pertanyaan secara lisan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, silakan Ibu. Selamat pagi Bante Cita dan teman-teman sedharma. Nama saya Mala. Bante ada pepatah,
kalau kita itu seharusnya perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah ternyata ketika kita praktekkan tidak benar-benar membawa bahagia, sebab ketika kita baik sama seseorang, kita secara tidak langsung berekspektasi bahwa dia itu baik sama kita. Nah ketika beliau tidak baik sama kita, mungkin kita akan menjadi sedih ataupun kecewa. Nah tadi yang Bante katakan itu benar sekali, seorang Buddhis yang baik itu kan kita seharusnya memberi, tidak menuntut. Nah mungkin Bante bisa memberikan tips kepada kita semua di mana di dunia ini banyak manusia yang kita nggak bisa atur pikiran mereka, ucapan mereka, bahkan perbuatan mereka kepada kita. Begitu Bante. Agar kita jadi lebih bahagia dan lebih damai itu bagaimana? Terima kasih Bante. Wah luar biasa nih pertanyaannya, waduh. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ini yang sering saya ulas, termasuk sudah saya uraikan tadi. Sebenarnya jawabannya sudah dalam uraian tadi, tapi tentu saya perlu perjelas lagi, itu yang penting. Jadi gini, tadi sudah dikatakan dalam pertanyaannya, bukan kita menuntut, bisa minta, memberi, tapi memang ada karakter manusia seperti yang dia juga sampaikan dalam pertanyaan. Aku memberi kamu loh, ada harapan, ada pamrih, ada maunya itu loh. Yang bikin kecewa tentu karena ada maunya itu, begitu nggak terpenuhi, ya kecewa, antam balik pula jadinya. Kan begitu, bikin kecewa lebih berat lagi. Itu bahayanya kalau kita terlalu pamrih, punya harapan, memiliki harapan terlalu besar, berharap terlalu besar dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dapat imbalan lebih besar. Ini memang keliru besar, ini yang salah dalam kebiasaan sehari-hari, siapapun dia. Coba lihat, pernah enggak lihat orang, kok orang ini enggak pernah kecewa, enggak pernah sedih, enggak pernah, kok bahagia terus ya, kenapa ya? Kita penasaran kan, pernah bertanya seperti itu kan, apa sebabnya? Itu tadi yang terjadi, enggak pernah berharap, enggak terlalu mau kecewa begitu. Enggak mau bikin kecewa dirinya sendiri, enggak perlu berharap. Saya kasih kamu tanpa harapan balik, enggak perlu. Dikasih syukur, terima, enggak dikasih, enggak apa-apa. Itu yang benar. Tapi bagaimana enggak kecewa berat, harapannya segudang, kasihnya sebatang harapannya segudang, bagaimana anda kecewa? Itu banyak karakter seperti itu yang bikin ulah di masyarakat. Gara-gara kecewa pun sikapnya menjadi sangat buruk kepada satu pihak tertentu atau pihak lain, membuat suasana menjadi nakaruan, menjadi kacau. Itu ada tipe orang begitu yang bikin masalah. Nggak gampang, Pak, mudah. Iya, siapa yang bilang mudah? Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Misalnya, memberi segelas air, masa dia berharap segudang harapan? Ya salah kaprah. Nah, bagaimana kita belajar Dhamma ini penting sekali. Memang tidak mudah, tapi bukan kita lalu membiarkan diri kita tidak mudah terus, tapi praktik, terapkan, coba, lakukan bagaimana, kapan kita bisa tanpa pamrih itu. Tidak mudah, tapi harusnya kita belajar sampai bisa. Di tempat duka, tadi malam, itu cucunya Pak Amir, dia megang buah. Saya, mulai langsung saya bilang iya, saya sangat ngerti, sering kali saya ngalami begini. Ada anak kecil meskipun baru setahun ini, bisa ngasih langsung ke siapapun itu. Dia nggak mau. Tipe orang seperti itu. Anak kecil bisa begitu, orang besar dan orang dewasa juga bisa begitu. Ya. Jadi siapa yang pelit itu boro-boro mau ngasih, memperlihatkan pun jangan terlihatlah. Orang pelit itu seperti itu. Tapi kalau orang yang dermawan, wah, mau ngasih seberapa pun kalau dia bisa. Semampunya dia bisa kasih, dia akan kasih. Orang baik seperti itu. Sehingga kembali kalau seperti pertanyaan, ya.
Jadi kalau orang memberi apapun itu, apapun yang diberikan, tanpa kata-kata, semoga saja benar tanpa kata-kata tidak ada pamrih. Tapi bisa terjadi juga tanpa kata-kata memang, tapi dalam hatinya ngerutu. Kamu harus kasih saya balasan loh nanti ya. Jangan tidak loh, awas loh ya. Dalam hati loh. Lah gimana nggak kecewa kalau seperti itu. Memberi tapi terkotorinya pikiran kayak seberat itu tuh berat loh. Dan jangan seperti itu. Nggak sesuai dengan dhamma kalau seperti itu. Jadi gini, memberi apapun itu, pemikiran kita semoga bermanfaat, semoga membawa manfaat, semoga memberi manfaat, semoga bisa bermanfaat bagi si penerima. Betul-betul bermanfaat, kita tidak usah berharap apapun, tidak perlu khawatir, tidak perlu berharap pun, tidak usah berharap pun pasti. Tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Ya, seperti tanam. Tanam apa? Akan tumbuh seperti apa? Tergantung tetap kondisinya. Jangan berpikir tanam selesai, tunggu buahnya. Ya tidak begitu. Tanam juga rawat, perbaiki, pelihara, lindungi, jaga. Perbuatan baik juga sama Bapak Ibu sekalian. Berdana, berbuat baik, terus lepas, selesai. Nggak cukup. Lalu apa Pak Andi? Jaga hubungan baiknya juga. Nanti yang membuat kita menjadi, oh baik lagi, balik. Tidak pernah berharap pun, dia bantu kita, dia kasih kita apa. Tidak pernah minta juga. Karena kita pelihara, jaga hubungan baiknya. Jadi jangan berpikir, memberi cukup, titik, selesai. Bukan. Ada kecuali. Kecuali kalau memberi, terus selesai, betul-betul itu melepas. Itu luar biasa. Melepas ya, melepas. Jadi melepas itu tidak memikirkan hubungan baik lagi dengan, tidak perlu, itu beda lagi. Itu tulus, tetap betul-betul melepas total. Itu sangat baik kalau bisa begitu. Tapi yang saya maksud tadi, lah lepas terus, tapi nanti jauh di mana mikirin lagi. Saya udah kasih itu kok ke dia kok lupa sama saya ya. Oh dia yang salah, kok dia tidak pernah komunikasi apa-apa. Dia yang salahkan orang lain. Nah itu yang salah. Ya. Saya ulangi. Kalau memberi dengan pelepasan total tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah memberi selesai. Tapi nanti besok lusanya mikirin lagi. Kemarin saya kasih dia itu kenapa dia lupa sama saya ya. Oh dia juga lupa gimana. Nah itu loh. Atau ada lagi, kok dia nggak pernah nyapa-nyapa saya? Oh saya lihat dia nggak nyapa-nyapa. Ya, kalau Anda berkata, kok dia nggak pernah nyapa saya ya, nggak pernah WA saya ya? Ya salah dia, harusnya dia nyapa WA dong. Nah kan gitu loh. Ini banyak prinsip seperti itu, keliru pandangan, keliru pemahaman bagi banyak orang. Menyalahkan pihak lain. Nggak merasa dirinya salah, ini yang bahaya ini. Tapi kalau berpikir, oh saya memberi, saya harus jaga hubungan baik dengan dia juga, supaya tetap baik dengan saya harus baik dengan dia. Kalau saya perlu dia baik sama saya harus baik dengan dia lebih dulu. Saya harus baik dengan dia lebih dulu, bisa baik dengan saya. Itu. Ya, jadi yang penting itu memberi, tapi bagaimana kelanjutannya, merawat menjaganya. Kecuali tadi itu, apa benar kecualinya? Kalau betul itu luar biasa, lepas total. Itu juga luar biasa, tapi ya enggak begitu. Banyak orang justru berpikir belakangan itu loh tadi yang saya katakan. Memberi hari ini, besok lusa mikirin itu. Kemarin saya kasih kamu uang itu, gimana kamu kok nggak ada kabar? Waduh, yang ini. Jadi yang salah itu. Jadi itu namanya pamrih ketinggian. Terlalu tinggi, terlalu banyak pamrihnya, terlalu berat, pemberiannya sekecil itu. Tidak seimbang, tidak sesuai. Bukan seperti itu. Tidak demikian. Yang diajarkan dalam Dhamma adalah memberi untuk manfaat bagi pihak penerima, itu paling penting. Jangan berpikir untuk kepentingan sendiri yang pemberi.
itu salah. Sebenarnya tidak usah harapkan, tidak usah berharap apapun, pasti. Itu pasti tidak perlu ragu. Karena kita nanam, kita memberi, kita akan mendapatkan imbalan manfaat besar, buahnya, kamu baiknya pasti. Tidak perlu ragu. Ya, seperti itu. Begitu ya jawabannya, semoga terjawab ya. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, berhubung sudah ada pertanyaan WhatsApp yang masuk dan sudah terpilih 2 pertanyaan, maka untuk sesi tanya jawab secara lisan kami tutup terlebih dahulu karena ada keterbatasan waktu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan WhatsApp. Untuk pertanyaan yang pertama, Namo Buddhaya Bante, mohon izin bertanya. Keluarga saya memiliki pandangan bahwa tradisi Tionghoa seperti sembahyang leluhur sebaiknya ditiadakan karena dianggap tidak sesuai dengan dhamma dan dapat menimbulkan kemelekatan. Bagaimana pandangan dhamma yang tepat mengenai hal ini, Bante? Apakah menghormati leluhur melalui tradisi tersebut memang menghambat praktik pembebasan kita? Terima kasih, Bante. Wah, bagus pertanyaannya. Ini tadi sudah dalam ulasan, sudah saya uraikan, tapi ya perlu lagi mempertegas penjelasannya untuk pertanyaan. Bagus pertanyaannya, terima kasih penanya ya. Jadi begini, apapun itu termasuk yang ditanyakan dalam tradisi Tionghoa, apapun yang lain, namanya juga melekat, melekat terhadap apapun itu tetap tidak baik. Tidak baik dalam hal apapun, termasuk dalam hal tradisi, dalam rumah, dalam orang, materi, apa kedudukan jabatan, melekat tetap tidak baik. Lalu bagaimana, Bante? Nah, ini yang perlu dijelaskan memang. Tetap tradisi itu dihormati, tapi bukan berarti melekat. Itu yang salahnya, melekat itu. Melekat, jadi harus laksanakan itu yang salah. Saya ingat satu kasus. Orang ini biasa baca parita sebelum berangkat kerja pagi. Tiap pagi sebelum berangkat kerja baca parita di rumahnya. Entah apa kondisinya dia nggak baca parita. Wah, menyesal terus. Lah ini salah, kok menyesal begitu, gimana? Salahnya di mana? Melekat, itu melekat. Kalau melekat tetap tidak benar lah. Berbahaya. Melekat terhadap apapun. Termasuk tadi yang saya katakan melekat. Oh, biasa baca parita sebelum berangkat kerja, tapi nggak baca jadi nyesal. Itu namanya melekat. Mestinya diperbaiki. Ya, saya biasakan diri berbuat baik, baca parita sebelum berangkat kerja. Namun apabila ada kondisi entah apa gimana, ya saya enggak apa-apalah. Harus begitu. Fleksibel, semuanya bisa terjadi, bisa berubah. Mana ada yang kekal. Termasuk seperti pertanyaan tadi. Ya enggak kekal juga meskipun tradisi, tapi kan turun-temurun berjalan terus kan masih ada ya. Itu bukan kekal juga, tetap proses, tapi kesinambungannya dari keturunan keluarga ini masih teruskan, bukan melekat. Tapi sesuatu yang sangat baik, dijadikan suatu kebiasaan baik untuk mengembangkan kebajikan, perbuatan baik, ya nyata begitu. Tapi kalau melekat hanya budaya jadi memuja, sembahyang dan sebagainya, hanya itu, ya melekat itu yang membawa masalah, yang berbahaya melekat itu. Ya jangan. Bagus ditanyakan, jadi saya bisa jelaskan. Tolong, mohon tidak berbuat sesuatu apapun bentuknya, termasuk melekat dengan tradisi budaya apapun. Melekat tetap tidak baik. Bagaimana caranya untuk tidak melekat? Ya tetap jalankan kebiasaan tradisi ini, tapi fleksibel, namanya fleksibel. Misalnya hari ini kan gambar secara umum, tapi ada dalam rangka Imlek ya masih ada hubungan dengan Imlek ya. Ya saya harusnya hadir tapi nggak bisa. Bante saya maaf, saya nyesal nggak bisa hadir dengan ramah dari Bante. Bukan begitu, lalu nyesal ya salah kaprah. Harus fleksibel. Oh maaf Bante, saya tadinya janji mau hadir dengan ramah dari Bante, tapi mendadak ini saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Ya jangan nyesal, jangan melekat. Itulah terhadap apapun.
Nah, terutama dalam pertanyaan ini, melekat dengan tradisi Tionghoa, ya tidak baik dari sudut pandang Dhamma. Dia mengatakan bagi sudut pandang Dhamma bukan jangan melekat. Tapi bagaimana caranya Anda melekat, harus memperbaiki pemikirannya, pemahamannya terhadap Dhamma tentang tradisi Tionghoa ini. Bukan melekat. Mengenai bagaimana pemahamannya terhadap tradisi Tionghoa sesuai dengan Dhamma, ya harus mengerti, oh ini berubah terus. Nyatanya nih, dulu enggak kenal Dhamma, kenal tradisi ini. Setelah kenal Dhamma, kebajikan saya bertambah dalam rangka Tionghoa, tradisi Tionghoa Imlek ini. Oh berubah. Itu nyatanya begitu. Enggak seperti yang dulu lagi. Tapi tradisinya tetap jalan. Ya, seperti itu ya. Kalau saya panjang lebar ini waktunya enggak cukup ya. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya Oke. kepada penanya. Terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir, selamat siang nama budaya Bante, izin bertanya. Jika kita mengajak pasangan kita ke hadapan orang tua, lalu kita melihat respon dari orang tua seperti tidak setuju dengan pasangan kita. Hal apa yang sebaiknya kita lakukan Bante? Terima kasih Bante. Ini nyebut pasangan berarti sudah resmi, sudah suami istri. Jadi ternyata orang tuanya atau mertuanya tidak setuju atau tidak senang atau tidak cocok atau apa begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya sebelum terjadi menjadi pasangan, tentu memang harus berpikir selektif dalam arti hati-hati, teliti, tidak sembarangan. Asal senang, jatuh cinta, tidak peduli orang tua. Salah juga, tidak boleh begitu. Tapi sudah berpasangan. Ada salah di mana itu? Dulu yang merestui pernikahannya, perkawinannya siapa? Jadi muncul pertanyaan. Kalau sudah resmi berarti pernah ada masalah. Pertanyaannya muncul, pernahkah ada masalah sehingga orang tua seperti ini sekarang gua berubah? Kalau iya, ya harus berubah sesuatu untuk pemahaman lebih baik sehingga harus ada perubahan sikap seperti apa yang harus dilakukan sehingga tidak selama itu seterusnya orang tua demikian sikapnya. Harus pahami juga ternyata ada salahnya, pernah ada masalah sehingga sikap orang tua berubah menjadi tidak merestui atau tidak setuju. Itu bisa terjadi. Kalau itu ya perbaiki diri. Jangan menambah kisruh. Jangan menambah keruh situasi. Itu harus benar baik seperti apa, tunjukkan baiknya. Itu yang benar. Nanti bisa berubah itu orang tua. Saya jadi ingat satu saat di luar negeri itu, bukan di Indonesia, tapi saya kenal keluarga itu. Saya kenal, suatu saat ibunya ketemu dengan saya. Ibunya berkata gini, karena anaknya pergi lari kawin sama orang yang bukan kastanya. Jadi ini orang kasta, Buddhis tapi ada kasta. Ibunya berkata, cerita di depan saya cuma dengar aja. Ya, Bante, anak saya pergi ini saya sampai mengatakan jangan panggil mama, jangan sebut mama lagi, jangan sebut ibu lagi. Dalam hati saya ya. Iya Bu, nanti kalau ada cucu lahir berbeda Bu. Bener, lahir cucu sekarang akrab. Wah. Jadi apa? Pikiran seketika sesaat itu tuh jangan diikuti. Pikiran itu sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati, berbahaya. Pikiran punya kehebatan, tapi harus hati-hati. Itu satu contoh. Nah, sehingga kembali kepada ini juga sama. Jadi apa yang terjadi pada diri kita? Kenapa orang tua? Ini anak-anak ya kan loh anak-anak apa salahnya? Kenapa orang tua jadi enggak senang? Nah, kalau ada salahnya harus perbaiki. Jangan ditambah lagi kesalahannya. Harus berubah sikap di situ. Pelan-pelan nanti bisa berubah. Bukan seketika tiba-tiba itu mengubah, ayo Pama, akui kami, jangan begitu. Ya tidak begitu juga, itu salah kaprah, nanti semakin keruh kalau seperti itu. Jangan bikin tambah keruh. Ada waktunya nanti, tapi tetap jaga sikap, perbaiki sikap, jangan tambah keruh suasana. Jangan memperkeruh suasana, tapi bagaimana sedikit-sedikit bikin jernih, bikin jelas, mempertanggungjawabkan semakin lebih baik. Itu caranya. Ya, seperti itu syukur-syukur memberi sesuatu yang sangat disukai oleh orang tua entah dengan cara apa, itu juga bisa. Tapi ada waktunya. Kalau sembarang waktu nggak bisa.
Lalu lagi sedang kesal dikasih, ya masalah jangan. Ada waktunya juga. Harus hati-hati. Asal kasih dia senang, wah dibuang pula, nah habis ya. Nah, ada waktunya, ada kondisinya. Jangan sembarang waktu. Kalau lagi kesal dia dikasih itu, dibuang. Karena dia lagi kesal. Tapi ada kondisinya entah bagaimana, nah bisa. Ada caranya juga bagaimana, itu bisa. Seperti itu ya, harus berbuat apa? Ini yang saya sampaikan. Memperbaiki sikap, bagaimana mengubah sikap, bagaimana memperbaiki sikap, itu yang harus dilakukan, itu penting untuk mempertunjukkan kepada orang tua yang ternyata ya tidak selalu happy melihat anak dan menantunya dan sebagainya. Seperti itu saya kira ya, terima kasih. Selesai sesi tanya jawab hari ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki pertanyaan tidak terjawab dan tidak dibacakan. Nanti sehabis kebaktian hari ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa tanyakan secara langsung kepada Bante ya. Dan sebagai penutup kebaktian hari ini, apakah Bante memiliki kesimpulan terkait sesi Dhamma Desana hari ini? Ya baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit sebagai penutup ya. Jadi apa yang sudah saya jabarkan tadi dalam uraian dan termasuk menjawab pertanyaan, terima kasih pada para penanya yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan sudah saya berikan tanggapan jawaban, semoga itu menjawab. Jadi hidup kita tetap pribadi kita masing-masing berinteraksi satu sama lain, itu bentuk yang terbaik bisa menunjukkan bentuk penghormatan satu sama lain, itu yang paling penting. Jangan dibalik. Bikin kecewa, bikin sakit hati, bikin kesal, bikin marah dan sebagainya, itu jangan. Itu langsung berbalik arah menjadi bukan menghormat, tapi kita membuat diri tumbang jatuh ke lubang besar. Jangan seperti itu. Itu saja, terima kasih. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir di kebaktian hari ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Citaguto Mahathera atas waktu dan kesempatannya dalam sesi Dhamma Desana hari ini. Baik, marilah kita bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan segera keluar dari ruang Dhammasala.